Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ivan Ahmad Sofyan, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kudus. Kali ini saya akan membahas tentang koneksi antara materi pada modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Langsung saja, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Jadi, pembelajaran berdiferensiasi yaitu usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Lantas, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang ada di kelas? Ada beberapa cara, yaitu yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Selanjutnya, cara dalam memetakan kebutuhan belajar siswa ada tiga, yaitu yang pertama, kesiapan belajar. Yang kedua, minat belajar. Dan yang ketiga, profil belajar. Apa itu kesiapan belajar? Yaitu mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid itu berada. Lantas, apa yang dimaksud dengan minat murid? Jadi, minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, profil belajar murid ada 4. Yang pertama, lingkungan belajar. Yang kedua, pengaruh budaya. Yang ketiga, gaya belajar. Dan yang keempat, ada kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Ada 6. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan merefleksi terhadap pembelajaran. Yang keempat, berbicara dengan murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten, ini terkait dengan variasi bahan belajar. Yang kedua, diferensiasi proses, ini terkait dengan variasi proses pembelajaran. Dan yang ketiga, diferensiasi produk, ini terkait dengan hasil kerja murid berupa narasi atau produk yang lain. Selanjutnya, apakah keterkaitan antara modul pembelajaran dengan modul sebelumnya? Pada modul 1.1 dengan modul 2.1, keterkaitannya yaitu untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1 yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif dalam rangka menciptakan pembelajaran berdiferensiasi yang memihak kepada murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak yang ada pada modul 1.2. Selanjutnya, keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Selanjutnya, keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1 yaitu
Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya yang positif. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.